Baik, selamat siang Bu Yosepa. Selamat siang, Ibu. Oke, seperti yang Bu Yosepa ketahui ya Apa hari. kabar, Ibu Rohaya? Oke, saya sehat. Bu Yosepa sehat? Sehat. Ada batuk-batuk sedikit, Bu. Waduh, jaga kesehatan ya Bu Yosepa ya. Banyak yang akan kita kerjakan ini, kita tuntaskan. Iya, iya, Bu, ya. Oke, seperti Bu Yosepa ketahui hari ini Bu Oke, Yosepa. siap. Oke, hari ini Bu Yosepa akan melakukan coaching ya, yang mana Bu Yosepa Benar, berperan Bu. sebagai coach. Nantinya ada rekan Iya. yang datang kepada Ibu sebagai coachee. Nah, eh, saya rasa Bu Mm-mm. Nova sudah memahami tentang teknik-teknik atau prinsip coach ya coaching sebelumnya, yaitu Bu Nova sendiri harus menjaga bagaimana menjalin kemitraan yang benar, kemudian ya harus mampu menggali dan menemukan kompetensi si coach itu sendiri, serta upayakan supaya coach itu dapat menemukan solusi terhadap masalah apa yang dia uh, hadapi ya Bu Yosefa ya. Nah, dalam coach ini, dalam Baik, Bu, coaching, iya. oke, dalam coaching ini kira-kira Bu Yosefa ada kerinduan kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Yosefa sendiri? Karena saya masih berada pada tahap pemula ya, Bu, ya. Jadi saya mungkin yang lebih ringan dulu lah mau saya kembangkan, yaitu saya mencoba untuk kehadiran penuh pada saat nanti sesi coaching bersama Ibu Nova. Kemudian juga saya mencoba untuk mendengarkan secara aktif dari apa yang dikeluhkan atau persoalan yang dihadapi oleh Bu Nova. Mungkin juga nanti saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi mungkin Oke. eh, saya usahakan, tapi mudah-mudahan seiring dengan berjalannya proses coachingnya aja nanti, Bu. Oke. Nah, secara spesifik bagaimana apa yang ingin Ibu observasi dari Bu Nova dan apa yang Ibu ingin kembangkan dari kompetensi Ibu sendiri? Secara spesifiknya itu mungkin di kehadiran penuh, Bu. Nah, nanti saya akan mencoba berada di situasi Bu Nova, mencoba merasakan apa yang beliau hadapi, eh, terbuka dengan cerita atau eh, obrolan yang diberikan Ibu Nova. Jadi mungkin saya bisa merasakan posisi beliau itu nantinya. Jadi ini mungkin nanti yang akan saya kembangkan, Bu. Oke. Nah, kita belum tahu ya apa yang akan di-sharingkan oleh Bu Nova ini kepada Bu Yosepa sebagai coach nantinya. Nah, prinsipnya pastinya Bu Yosepa ingin bahwasannya supaya coach ibu itu sendiri merasakan keleluasaan atau kelegaan terhadap Bu Yosepa ya, seperti itu. Iya, Kira-kira benar. kalau dari Bu Yosepa sendiri keberhasilan atau tingkat ketercapaian dari proses coaching ini apa, Bu? Eh, Saat nanti Ibu Nova bisa dengan leluasa bercerita dengan saya, berarti Ibu Nova bisa eh, ada posisi nyaman di antara kami, di percakapan kami. Kemudian juga nanti saya juga mengharapkan nanti Ibu Nova bisa menemukan solusi, ya menggali menggali potensi yang ada dalam diri Ibu Nova untuk dapat menyelesaikan persoalan atau masalah yang beliau hadapi. Oke, bagus sekali ya, Bu. Nah, tetap fokus kepada pelatihan atau proses coaching, prinsip-prinsip Baik, coaching Bu. yang akan kita lakukan ya, Bu Yosefa ya. Kiranya Baik, Bu. dalam kondisi batuk, Bu Yosefa tetap boleh eh, ideal melakukannya tanpa eh, di luar dari konteks pada prinsip-prinsip coaching ya. Oke, Bu Yosefa Iya, sudah baik, Bu. siap supaya kita boleh undang Bu Nova. Siap, Bu. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada Bu Yosefa ya.
Selamat siang, Bu Yosefa. Selamat siang Bu Nova, apa kabarnya? Kabarnya baik, Ibu. Bu sehat Sesuai ya? dengan ya sehat, sesuai dengan Mm-mm. janji yang sudah Ibu sampaikan kemarin. Akhirnya kita Iya, bertemu juga ya Bu ya. iya Ibu. Eh, Iya Ibu Oke, benar. baik Bu. Pada sesi kali ini, sesi coaching kali ini, apa yang hendak Ibu inginkan atau yang hendak Ibu capai Iya di Ibu. obrolan kita ini? Oke Bu. Ya jadi saya ini sepertinya apa ya sedang sedang berpikir, sedang memikirkan Mm-mm, terkait saya punya rencana Ibu terkait daripada tugas saya. Jadi mm-mm, kita sekolah itu saya kebetulan mengajar di SMA Negeri 2 Persetuan. Di mm-mm, sekolah kita punya program yang namanya Sahabat Bumi Sedekah Sampah ya. mm-mm, Jadi di dalam program ini saya berlaku sebagai koordinator Ibu dengan dua teman rekan guru yang lain gitu. mm, Jadi program ini sebenarnya program dari OSIS ya. Kemudian mm-mm, dijalankan oleh siswa yang terlibat sebagai anggota OSIS dan guru sebagai koordinatornya. Jadi mm. rencananya sih saya ingin kembali menumbuhkan semangat ini Bu dari anak-anak atau siswa saya yang terlibat di dalam program ini begitu Ibu. Oh, jadi kapan ini program ini sudah berlangsung, Bu? Sudah berapa lama program? Program ini sudah berjalan sudah hampir 1,5 tahun Ibu. 1,5 tahun. Iya, Jadi ini sudah berjalan 1,5 tahun. Kemudian Ibu mau kembangkan, mau aktifkan kembali motivasi dari anak-anak kita ini, iya benar Ibu. membangkitkan kembali semangat Semangat. mereka ya Bu ya. Iya Ibu, Oke Bu. benar. eh Berarti Ibu pada saat ini adalah koordinatornya ya Bu ya, Iya Ibu, koordinator bersama dengan dari kegiatan ini. program Eh, sedekah sampah. Terus Bu, bagaimana situasi murid-murid kita saat ini memangnya Bu? Murid-murid artinya di sini yang sebagai petugas atau gimana Ibu? Murid-murid sebagai petugas, murid-murid yang ini semangatnya itu seperti apa kondisinya? Kalau kita lihat dari skala 1 sampai 10, Bu. Skala 1 itu motivasinya itu udah jauh menurun. Kemudian 10 Mm-mm. itu memang masih semangat gitu ya kan. Mm-mm. Posisi murid-murid kita ini sekarang kan posisi murid-murid kita ini sekarang ini yang bertugas ini Mm-mm. di skala berapa, Bu? Oh, Semangatnya, motivasinya. semangatnya. Oke. Jadi memang dibandingkan awal-awal program ini dibentuk ya Bu, jauh sekali Mm-mm. Bu. Jadi kalau saya perhatikan itu di awal mereka semangatnya luar biasa, semangatnya itu berapi-api, bahkan kalau bisa saya gambarkan mereka ada skala 9. Tetapi untuk yang belakangan hari ini mereka berada di posisi 5 Ibu. Makanya 5, ya 5 antara 4 sampai 5. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang saya perhatikan semakin kemari, semakin hari eh, apa ya kesadaran mereka itu sebagai petugas itu kurang begitu Ibu. Hmm, ada kurang motivasi atau mungkin Iya, mereka sedang merasa hmm, apa ya kira-kira Bu ya, jenuh mungkin ya Bu, bisa ada ya bisa bisa ada bisa mungkin iya Ibu kira jenuh. jenuh. Uh-uh. Iya Ibu benar Jadi sekali. Saya pikir juga begitu. dulu waktu awal dibuka program ini semangatnya berapi-api, kemudian Benar. ada di skala 10. Tiba-tiba sekarang Ibu lihat motivasinya itu ada di skala 6 yang tadi ya Bu. 5 Ibu. 5 ya. Oke Bu. Heeh. Jadi menurut Ibu Nova nih, Heeh. eh, kira-kira penyebabnya apa ya Bu ya? Kenapa bisa motivasi anak-anak kita ini bisa berkurang? Padahal kan aksi aksi sedekah sampah ini adalah kegiatan yang begitu mulia, Benar kegiatan yang Ibu. begitu eh,
sangat ini bisa nanti menjadi ciri khas dari sekolah ya Bu ya. Iya, Positif benar Ibu. sekali, sangat positif aksi Betul. yang dilakukan ini. Tapi menurut Ibu Nova, Mm-mm. penyebabnya apa gitu Bu? Oh ya, jadi kalau ditanya penyebab, sebenarnya kalau saya jabarkan dari awal pembentukan program sedekah sampah ini kan memang kita melibatkan anak-anak di keanggotaan OSIS untuk apa ya? Jadi teknisnya itu begini Bu, sampah Mm-mm. anak-anak di sekolah secara keseluruhan itu diminta untuk mau membawa sampah mereka yang bisa bernilai gitu ya, berupa misalnya Mm-mm. sampah botol, plastik, kardus dan sebagainya itu yang ada di rumah untuk mereka bawa ke sekolah untuk kemudian disedekahkan. Jadi kita sampaikan kepada mereka, bila kita tidak mampu bersedekah dengan uangmu, maka boleh kalian bersedekah bahkan dengan sampah gitu ya, yang memang punya nilai Mm-mm. gitu. Jadi dari sampah yang sudah mereka bawa ke sekolah ini kan kemudian dikumpulkan. Jadi nanti di setiap hari Kamis itu ada petugas dari koordinator sahabat bumi sedekah sampah ini akan kemudian mengumpulkan dan memilah gitu. Jadi setelah dikumpulkan, dipilah nanti ini kemudian nanti dijual ke ke Mm-mm. pengkulak ya kalau kita bilang pengkulak. Nah jadi setelah dijual nanti ini uangnya akan kita beri kepada kembali lagi kepada siswa yang bagaimana siswa yang memang dianggap kurang mampu. Jadi kita bisa membantunya dalam bentuk memberi bantuan membayar komite, membeli alat-alat tulis, kemudian apakah itu kaos kaki, apakah tas dan sebagainya. Jadi memang kita sampaikan di awal kepada anak-anak yang terlibat sebagai petugas di dalam program ini adalah program amal. Jadi kalau saya Mm. bisa bilang karena amal itu kan tidak ada ya bahasanya mungkin upah gitu ya Iya. atau honor atau apa gitu ya. Jadi Mm. bisa jadi Mm-mm. mungkin di mana akhirnya anak-anak kemudian lama-lama nggak lagi semangat. Bisa jadi mungkin Mm-mm. mereka menganggap ya ini kan kayak gini aja gitu, nggak ada Mm-mm. keuntungan itu tadi nggak kembali kepada mereka yang terlibat di dalam sebagai petugas ini Mm-mm. tadi gitu. Kalau menurut saya Mm-mm. seperti itu Ibu. Jadi eh, ada mereka merasa ini berulang-ulang, terus lagi nggak kurang Iya, ada keuntungannya gitu ya Bu ya. iya benar Ibu. Kemudian eh, kalau dari segi murid-murid yang mengantarkan sampah atau membawa sampah dari Mm-mm, rumah itu masih mm-mm. tetap berjalan sampai sekarang Bu. Masih Bu, masih Masih tetap ya. Jadi berjalan. Iya benar. itu frekuensi anak-anak bawa sampah ini apakah mungkin ada menurun atau gimana jumlah Kalau jumlah dibilang sampah? iya, kalau dibilang menurun, iya sih sebenarnya ada sedikit Mm-mm. penurunan gitu karena mungkin sebagai sebagian orang tua mungkin juga punya pemikiran yang sama gitu kan ini sampah Mm. bisa dijadikan jadi apa namanya bisa bernilai uang gitu kan nanti jadi kalau kalau Mm. kenapa harus ke sekolah kita juga perlu mungkin bisa jadi Mm. sebagian mengatakan seperti itu jadi kalau ditanya apakah Mm-mm. terjadi penurunan ada Bu penurunan memang Ada tetapi penurunan. begitupun tidak tertutup kemungkinan yang masih membawa ke sekolah pun masih banyak gitu. Oh iya, Iya. oke. Baik Bu, Ibu sudah menjelaskan penyebab kira-kira penyebab dari motivasi murid-murid baik yang bertugas ataupun beberapa murid yang sebagai murid yang kesadarannya untuk membawa sampah dari rumah ya. Mungkin Bu, ada nggak terpikirkan oleh Ibu solusi untuk menyelesaikan persoalan ini? Iya sih Bu. Jadi sebenarnya saya juga sudah berpikir, saya juga sedang mencari-cari apa ya yang menyebabkan mereka ini, oh mereka ini lagi semangat. Oh mungkin karena seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin terkait masalah Mm-mm. ini pekerjaan yang berulang-ulang, kemudian mereka juga tidak mendapatkan keuntungan di balik itu gitu kan. Jadi saya berpikir Mm-mm. mungkin kalau di sekolah ini anak-anak ini kan mereka butuh yang namanya penghargaan ya, butuh yang namanya mereka itu Mm. ingin dipuji gitu. Jadi Mm-mm. saya sampai berpikir gini, kayak gimana ya kalau misalnya untuk menumbuhkan kembali semangat mereka ini, jadi setiap kali di Mm. sekolah itu kan tiap pagi sebelum masuk ke kelas kita ada apel pagi, kegiatan apel pagi ini kan Bu, situ bel, terus ada Mm-mm. berbaris kita di lapangan 15 menit. Saya berpikirnya kalau mungkin mereka diapresiasi pekerjaan mereka dengan memanggil nama-nama mereka yang terlibat di dalam program sedekah sahabat bumi sedekah sampah ini, mungkin mereka Mm-mm. akan
semangat kembali gitu ya kan. Mungkin oke, yang terlibat di dalam program Sahabat Bumi silakan ke depan. Jadi artinya gini, mereka diperkenalkan kepada teman-teman mereka yang lain yang tidak terlibat di dalam sebagai petugas, bahwa ini loh sebenarnya yang menjadi garda depan keberhasilan dari program ini gitu. Saya berpikirnya sih seperti itu, Mm-mm. Ibu. Artinya Mm-mm. kalau dikatakan reward sih, reward bukan ya, tapi mungkin lebih kepada, kalau reward itu penghargaan ya, mungkin pujian. Jadi kalaupun mereka nggak mendapatkan upah atau apapun namanya, karena juga tidak termasuk ke dalam penilaian di raport, ini kan kegiatan, tapi mungkin ketika Mm-mm. kita sampaikan seperti itu, mungkin mereka akan, eh iya ya gitu. Jadi oh ya itu saya loh gitu. Jadi udah ada terpikirkan lah untuk ibu ya bahwa nanti seharusnya ini anak-anak harus dikasih apresiasi lah. Iya Ibu, Karena nanti mereka ini aduh berulang-ulang muncul rasa jenuh untuk mereka. Jadi kasih dulu sedikit sensasi yang bisa benar sensasi, wow. meningkatkan motivasi untuk anak-anak gitu ya Bu ya. Iya Ibu, benar sekali. Nah, menurut Ibu langkah lain atau strategi lain yang mungkin ada juga terpikirkan oleh Ibu untuk meningkatkan motivasi bagi anak-anak kita ini kira-kira apa Bu? Hmm, iya, jadi kita di awal juga sudah sampaikan ya Bu, bahwasannya sebenarnya program sampah ini kan program amal gitu. Ketika kita tidak Mm-mm. mampu membantu teman sendiri dengan uang kita, kita minimal kita bisa bantu mereka dengan sampah, bahkan dengan tenaga. Artinya Mm-mm. orang-orang atau siswa yang terlibat sebagai petugas itu kan berarti sudah memakai tenaga mereka gitu untuk membantu Mm-mm. sesama gitu. Jadi kita juga sudah sampaikan kepada orang tua dari siswa yang menjadi petugas, bahwasannya mereka ini adalah kita katakanlah duta sampah begitu, duta sedekah Mm-mm. sampah yang Mm-mm. terlibat untuk apa namanya suksesnya program ini tuh ya karena mereka gitu. Kita sudah sampaikan kepada orang tua, dan di sini saya pikir mungkin kita juga bisa menyampaikan kepada orang tua untuk kembali mengingatkan kepada anak mereka, kepada anak orang tua yang terlibat ini tadi, bahwasannya Mm-mm. ya apa yang kalian lakukan ini adalah nilai baik loh gitu. Jadi dari Mm-mm. situ kita bisa mungkin bisa menjadi perpanjangan tangan kita kepada orang tua untuk menyampaikan kepada anak mereka bahwasannya ini adalah nilai positif. Ini nilainya Mm. sangat baik ketika kita bisa membantu orang lain. Jadi ketika orang tua mungkin akan menyampaikan itu kepada anak yang terlibat sebagai petugas, maka oh iya ya orang tuaku aja bisa mengatakan seperti itu gitu. Artinya bisa, saya berpikir, saya berharap bisa itu bisa menumbuhkan kembali semangat yang Mm. awalnya mereka itu tidak mesti diingatkan Ibu, ketika memang sudah jadwalnya untuk pengumpulan dan untuk penjualan, mereka tidak mesti kita ingatkan, tapi belakangan hari ini kita mesti ingatkan lagi di grup WA. Kita kan ada grup WA ya Ibu ya. Jadi kita di situ selalu ingatkan, ayo anak-anak yang jangan lupa hari ini kita kumpul ya. Jadi kita ada satu titik kumpul Ibu untuk khusus hari Kamis ya, pakai Mm-mm. untuk itu tadi di penjualan sampah-sampah itu tadi. Jadi selalu kita ingatkan untuk berapa hari ini itu udah intens itu. Jangan lupa ya kita kumpul di sini, jangan lupa ya. Dan yang datang juga nanti mungkin ada 3 orang. Nah, sementara Mm. jumlah dari petugas itu kalau untuk tiap kelas ada gitu kan. Bahkan Mm. untuk petugas intinya juga ada gitu. Itu jauh dari Mm-mm. yang awal-awal kemarin gitu Ibu. Jadi Ibu juga melihat bahwa eh, anak-anak yang sudah kita pilihkan ini sepertinya tanggung jawabnya berkurang ya Bu ya. Iya Ibu. Jadi Ibu mau komunikasikan juga kembali kepada orang tua, bagaimana supaya nanti orang tua juga bisa mengingatkan kepada anaknya untuk mengapresiasi eh, langkah baik yang dilakukan oleh anaknya, ya. Jarang-jarang Mm-mm. ada petugas yang terpilih untuk melakukan amal baik, ya. Benar. Terlebih Iya lagi Ibu. di terlebih lagi di bulan puasa yang seperti ini ya Bu ya. Iya Semua Ibu. sangat sangat Berharga memberikan ya. berharga gitu Nilai. ya Bu ya. Iya Ibu. Jadi dua langkah yang nanti Ibu pikirkan ini itu dua-duanya itu Ibu terapkan atau mungkin salah satunya Bu? Gimana? Eh, Kalau saya berpikirnya sih
karena kalau bisa dua-dua kenapa harus satu ya Ibu ya? Artinya gini, Oh. ini semua sama-sama berjalan, artinya dua rencana Mm-mm. ini bisa bisa bersamaan berjalannya gitu menurut saya Mm-mm. sih Ibu. Iya, karena saya lihat kan Ibu tadi dari segi siswa diapresiasi, kepada orang tua juga untuk kembali mengingatkan. Ini saya Iya, rasa juga sejalan ya Bu ya. iya Sejalan. Ibu, Jadi dua-duanya mungkin bisa Ibu jalankan ya Bu ya. bersamaan. Iya benar Ibu. Oke, bersamaan. Menurut Ibu Nova, apakah langkah yang dua ini menurut Ibu sudah bisa efektif untuk mencapai tujuan Ibu sehingga nanti murid-murid kita itu kembali lagi motivasinya seperti poin 10 yang awalnya bisa mereka capai di awal Mm-mm. aksi ini dibuka atau program ini dijalankan. Dimulai ya, ya benar. Mm-mm. Jadi pastinya kita semua punya harapan ya Ibu ya. Saya Mm-mm. punya harapan, saya optimis sepertinya yang sudah saya pikirkan ini bisa efektif Bu berjalan gitu. Dan Mm-mm. pastinya kita juga butuh dukungan ya kan Bu untuk bisa Iya. Mm-mm. berharap program ini atau rencana saya ini bisa saya jalankan begitu. Mm-mm. Saya ini sih Bu optimis ini berhasil begitu. Optimis berhasil ya Bu ya. Iya Ibu. Karena rencana ini pun dulu belum pernah dijalankan ya Bu ya. Iya, iya Ah, ah. benar. Oke, baik Bu. Eh karena Ibu optimis tadi, berarti Mm-mm. ini Ibu udah mulai pengen laksanakan ini ya Bu Iya, ya. percaya diri Eh saya sepertinya Bu. mm-mm. Tingkat keberhasilannya Bu, kira-kira di poin berapa nanti Bu? Eh, kalau tingkat keberhasilan poinnya itu saya berharap ada kembali lagi ke poin awal Ibu, pastinya antara 9 atau Kembali ke 10 gitu. Iya, tingkat benar keberhasilan Ibu. motivasi itu bangkit kembali bisa di poin 10 ya Bu ya. Iya Ibu, seperti di awal-awal dulu. Oke, baik Bu. Eh Bagaimana dengan dukungan dari berbagai pihak? Karena ini kan program sekolah. Hmm, Ibu hmm. koordinator di sini Iya eh, Ibu. untuk menjalankan komitmen yang sudah Ibu buatkan ini, siapa-siapa kira-kira yang bisa mendukung Ibu? Jadi dari apa namanya program ini di awal dibentuk juga kita sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah pastinya ya Bu. Mm-mm. Kemudian rekan sejawat dan guru-guru yang lain gitu. Jadi apalagi di dalam program ini kita ada 3 orang guru yang terlibat sebagai koordinatornya. Pastinya kita juga hari ini pun untuk bisa menjalankan rencana ini tetap berharap kepala sekolah dan teman sejawat rekan guru yang lain juga ikut mendukung pastinya. Selain itu kita berharap juga murid ya anak-anak yang secara keseluruhan dari kelas 10 sampai kelas 12 itu mereka juga kembali punya semangat untuk ikut membawa sampah mereka itu sebagai bentuk sumbangannya gitu. Mhm. Pastinya juga orang tua kan gitu ya Ibu ya. Iya, benar Bu. Jadi kepala sekolah, rekan-rekan guru, kemudian timnya ibu, ya, Iya Ibu. kemudian juga tidak terlepas dari dukungan orang tua, karena Iya memang benar. tadi di sana kan dibutuhkan orang tua juga semakin sadar kepada anak-anaknya, mengingatkan kembali, ini bawa sampah ini ke sana, Iya, supaya iya Bu, nanti bisa benar. di apa di dimanfaatkan Kembangkan, berguna iya benar, gitu. iya benar Ibu Iya, ya. benar. Oke, baik Bu. Kira-kira apa strategi Ibu ini, rencana Ibu ini kapan bisa Ibu laksanakan? Pastinya secepatnya Ibu ya, karena kekhawatiran saya dengan semakin menurunnya apa namanya semangat petugas ini tadi, saya sepertinya Mm-mm. sudah percaya diri ini setelah berbagi cerita dengan Ibu untuk segera mengimplementasikannya atau mempraktekkan, apalagi untuk menjalankan rencana ini ke depannya setelah nanti kita masuk sekolah. Oh, nanti ini lagi libur ya Bu ya? Sedang libur Ibu, sedang libur Ah, menyambut puasa. berapa lama Bu? Kapan masuk sekolahnya Bu? Iya, kita mulai masuk lagi Senin nanti Bu. Senin depan. Tanggal Berarti Senin 20 Ibu ya, berarti 27. 27. Tanggal Iya. 27 Ibu sudah melakukan ASI ini ya Bu ya? Ya, Mm-mm. walaupun sebenarnya mungkin di awal saya akan ada diskusi lagi juga dengan teman
dua koordinator yang teman yang lain ya Iya, kan untuk bisa menjalankan iya. ini gitu Ibu Mm-mm. ya. Kembali semangat ya Bu Nova ya. Iya Ibu, setelah oh iya saya kok sepertinya punya punya jadi oh iya saya punya jawaban ini setelah saya berbicara. Hmm. Oh Ah, gitu. Jadi Oke, percaya diri lagi. lagi percaya diri lagi ya Bu ya. Ah Baik iya Bu benar Ibu. Nova. Oke. eh Dari pembicaraan kita ini, Ibu merasakan sudah ada Sudah solusi mungkin ya Bu ya. sepertinya lebih baik Makin Ibu. makin tumbuh semangat dari Ibu untuk menggerakkan ya Bu ya, Iya Ibu, iya benar. menggerakkan orang-orang yang ada terkait dengan sedekah sampah ini. Benar. Mudah-mudahan nanti ini bisa Ibu jalankan. Mohon saya dikabari ya Bu ya, bagaimana Oke proses Ibu, perkembangannya. terima Ya, kasih. karena Nanti saya akan saya juga kembali. saya cukup tertarik juga dengan sedekah sampah ini ya Bu ya. Ini Iya luar Ibu, biasa bagaimana caranya menyelamatkan bumi kita ini Bu. benar. Itu salah satu Iya, kekhawatiran juga Ibu. Sehingga iya, program ini terbentuk sebenarnya. iya. Oke Bu, mungkin gimana Bu? Ada mungkin yang bisa Ibu sampaikan, perasaan Ibu bagaimana dengan sesi kita ini? Eh, luar biasa Ibu. Hari ini apa ya? Saya pastinya seperti saya sampaikan tadi, saya lebih percaya diri setelah saya Mm-mm. berbagi cerita dengan Bu Yosefa. Muncul Mm-mm. ide-ide yang saya rasa itu menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan yang saya ya selama ini sudah mulai saya pikirkan ini kenapa ini ya, ini kenapa begini gitu. Jadi Mm-mm. mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan setelah sesi coaching ini saya menemukan solusinya dan segera akan saya laksanakan Amin. Saya pastinya. bantu dengan dukungan doa ya Lega Bu ya. yang pastinya lega. Ya terima kasih Bu Yosefa atas Oke, waktunya. yuk. Ya, baik. Selamat siang, Ibu Nova. Oke, selamat siang. Terima kasih Bu Ya, Yosefa. oke, sama-sama, Bu. Ya, sudah selesai proses coachingnya ya Mm-mm. Bu Yosefa. Sudah selesai, Bu. Oke, eh Yang saya walaupun masih banyak yang, ya nggak apa-apa Bu karena semuanya butuh proses ya Bu Yosefa ya. Nah, eh ya, kembali kita ya, ke Bu. awal tadi sebelum observasi dari Bu Yosefa sendiri. Tadi di pra Mm-mm. observasi itu Bu Yosefa menyebutkan bahwasanya Bu Yosefa ingin sekali mengembangkan kompetensi mendengar dan hadir penuh gitu ya. Dan saya juga mendukung Mm. untuk peningkatan Bu Yosefa sendiri. Menurut Ibu dalam proses coaching tadi, apakah Ibu sudah melakukan rencana peningkatan kompetensi tersebut? Eh, saya bisa mendengar penuh, kemudian saya juga bisa memahami perasaan dari Bu Nova sebagai koordinator untuk kegiatan amal yang cukup bagus, saya rasa yang menjadi suatu ciri khas sekolah nantinya mungkin untuk sekolahnya Bu Nova. Saya juga bisa merasakan pada saat bagaimana perasaan Bu Nova melihat menikmati keadaan murid yang semakin menurun motivasinya untuk melakukan amal yang baik gitu. Jadi Oke, mungkin eh, itu bisa saya rasakan karena tadi mungkin saya juga ada mengikuti proses eh, apa namanya kehadiran penuh di sesi tadi gitu Bu. oke, oke. Walaupun dalam hal ini saya melihat tadi Ibu masih batuk ya Bu ya, masih ya kondisinya ya. Iya, Oke. Nah, iya agak. dari segala hal yang telah dipaparkan oleh Koci Ibu tadi, Bu Nova itu tadi, ada beberapa Mm-mm. hal yang Ibu dapatkan terkait data-data atau yang bisa mungkin Ibu rekam di sana, bagaimana Bu? Iya, baik Bu. Jadi tadi pada saat kita mengobrol sesi coaching dengan Ibu Nova, saya menemukan bahwa situasi dari Ibu Nova itu memikirkan cara, ya berusaha bagaimana ya gitu. Karena Ibu Nova sendiri merasakan ada sesuatu yang menurun dari apa semangat dari program yang sudah mereka jalankan selama 1,5 tahun. Jadi eh,
Ibu Nova membagikan kenapa ya murid-murid saya ini bisa menurun semangatnya. Kemudian juga eh, anak-anak yang bawa sampah juga ke sekolah itu semakin jumlahnya semakin sedikit ya. Jadi eh, Ibu Nova juga tadi ternyata bisa menemukan penyebabnya, penyebab dari motivasi yang menurun tadi, semangat yang berkurang tadi. Jadi Ibu Nova merasa bahwa kegiatan ini mungkin mereka sedang jenuh gitu ya, atau mungkin kurangnya tanggung jawab dari murid-murid yang bertugas. Nah, jadi dengan pembicaraan kami tadi, Ibu Nova juga bisa menggali ide bagaimana cara membangkitkan atau mencari solusi dari penyebab motivasi yang berkurang ini. Jadi tadi Ibu Nova mengeluarkan ide bahwa nanti bisa lah ini saya mau buat saat ada apel pagi, anak-anak ini mau diapresiasi aja, dikasih dulu apresiasinya bahwa mereka ini lebih dari yang lain, dari murid-murid yang lain. Mereka melakukan kegiatan yang begitu bagus, ya. Jadi mereka ini perlu dikasih pujian, apresiasi untuk mereka didengarkan oleh gurunya, didengarkan oleh kepala sekolah, didengarkan oleh teman-teman yang lain. Ah, kemudian juga Ibu Nova juga melihat ke ini dari segi tanggung jawab. Ini kayaknya orang tua juga harus perlu dikasih tahu. Mungkin juga selama ini orang tua tidak tahu kalau anak-anak yang bertugas ini punya tanggung jawab di sekolah. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu bagi Bu Nova. Oh, ini kita sampaikanlah ke orang tuanya bahwa anak ibu ini melakukan tugas yang bagus di sekolah. Ada pekerjaan yang mulia, ada pekerjaan yang tanpa pamrih mereka lakukan. Tapi tolong ya, mungkin orang tua juga dibutuhkan untuk mengingatkan bahwa tugas yang mulia itu harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Itulah tadi mungkin ide yang bisa disampaikan oleh Ibu Nova dan Ibu Nova merasa optimis untuk bisa menjalankannya ini nanti. Oke, bagus Begitu, sekali ya Bu. Bu Yosefa ya. Singkat saja nih Bu Yosefa, setelah melakukan proses coaching yang Ibu jalankan tadi, kira-kira bagaimana perasaan Bu Yosefa dan kira-kira apa lagi yang perlu Ibu tingkatkan? Saya sendiri, Bu, merasa ada kepuasan ya, Bu ya. Kepuasan bahwa saya bisa membantu Ibu Nova eh, menggali apa yang dia miliki untuk bisa dia gunakan untuk solusi dari masalah yang beliau hadapi. Kemudian kompetensi yang memang sangat perlu untuk saya tingkatkan itu adalah bagaimana melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga nanti Ibu coach saya nanti bisa semakin lebih terampil, semakin lebih bisa mengeluarkan informasi-informasi yang nanti bisa saya arahkan untuk menjadi solusi baginya gitu. Oke, luar biasa ya Bu Yosefa ya. Jangan berhenti untuk belajar dan semuanya butuh proses. Walaupun demikian, saya percaya Bu Yosefa punya antusias yang besar untuk melatih diri dalam hal proses coaching ini. Baik, terima kasih. Kedepannya semoga kita semua boleh lebih baik lagi ya Bu Yosefa. Sampai jumpa Bu Yosefa. Amin, Bu. Amin. Terima kasih.